Baik, sama-sama kita akan melanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Wasaddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ayat 217 ini termasuk ayat yang agak panjang, kita bersama-sama baca pelan-pelan, yang artinya Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepada Muhammad, ya, tentang berperang pada bulan haram. Kul, katakanlah Muhammad, berperang dalam bulan itu, artinya berperang pada bulan haram adalah dosa besar. Namun, namun menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar atau kufur kepada Allah, lalu menghalangi orang-orang yang masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka, orang-orang kafir, tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat ini ayat yang seperti ayat yang lain ya dalam surat Al-Baqarah itu banyak sekali diawali dengan sebuah pertanyaan ya, atau dengan pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang muslim. Ini juga sama, mereka bertanya kepada Muhammad. Begitu indahnya Al-Qur'an ini ya, bahwa Al-Qur'an itu memang solusi. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Al-Quran itu pengarah dan penuntun kehidupan. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin maupun orang-orang manusia pada umumnya menanyakan tentang permasalahan, tentang hukum, lalu Allah memberikan jawaban terhadap apa yang mereka tanyakan itu melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sama, ini pertanyaan terkait dengan bagaimana hukum berperang pada bulan haram. Kita tahu ya, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dikatakan bulan haram, yaitu bulan Rajab, ya, kemudian bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu dianggap sebagai bulan atau dinyatakan sebagai bulan haram. Itu kesepakatan para ulama. Nah, apa namanya? Allah mengatakan bahwa berperang di bulan bulan haram tersebut, yaitu Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, itu adalah dosa besar. Namun menghalang-halangi orang dari jalan Allah, ingkar kepada Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduk, ya, mengusir penduduk, waktu itu penduduk Mekah diusir, itu dosanya lebih besar dalam pandangan Allah. Ayat ini kalau kita tadabburi secara pelan-pelan, jamaah sekalian, ada beberapa makna yang penting, ya kan? Yang penting adalah pertama ya, ayat ini turun untuk menetapkan dan mengakui kehormatan bulan haram. Jadi sebelum apa namanya, sebelum Rasulullah diutus, ya, sebetulnya bulan-bulan ini sudah di apa namanya, sudah di eh, apa namanya, sudah dipahami, ya, sudah dimengerti. Karena itu ayat ini turun secara tidak langsung sebetulnya menetapkan dan mengakui kehormatan bulan haram. Inilah hebatnya Islam ya, tidak lalu menolak semua yang ada, termasuk mengakui dan menghargai tentang
penetapan bulan haram itu. Dan di kalangan para orang-orang Quraisy saat itu juga di bulan haram ini mereka menetapkan tidak boleh berperang antar suku, antar ras maupun juga antar kabilah. Karena itu eh, penghargaan Islam terhadap bulan haram itu dinyatakan bahwa berperang pada bulan haram merupakan dosa besar. Tentu kecuali kalau musuh menyerang ya. Ini lain lagi klausulnya. Tapi tidak boleh Islam memulai berperang pada bulan itu. Dan kalau bisa dihindari. Nah, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah pada waktu itu, pada bulan-bulan tersebut. Lalu kafir ingkar kepada Allah, ya, menghalang-halangi kaum muslimin memasuki Masjidil Haram, mengusir orang-orang Islam dari Mekah, lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, jadi ayat ini, ayat 217, itu ada asbabun nuzul. Walaupun tidak semua ayat ada asbabun nuzul, tapi ayat ini ada asbabun nuzulnya. Makanya ada kalimat wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum berperang pada bulan haram. Ini adalah Islam menetapkan tata aturan soal peperangan di dalam Islam. Nah, apa klausul atau apa asbabun nuzul ayat itu? Ayat ini turun berkenaan dengan pasukan Abdullah bin Jahsi, yaitu sahabat Nabi yang diutus atau yang diperintahkan Nabi untuk mengawasi kaum Quraisy. Jadi begitu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, ya, maka setahun setelah itu, kalau nggak salah ya di dalam tarikh itu, Rasulullah sengaja mengutus Abdullah bin Jahsi ini dengan 8 sahabat, berdelapan lah, ya, bersembilan dengan Abdullah bin Jahsi ini, 8 orang ditambah Abdullah bin Jahsi maksudnya. Abdullah bin Jahsi ini diangkat atau apa namanya dipercaya sebagai pemimpin dari tugasnya satu, yaitu mengawasi apa namanya penduduk Makkah terutama suku Quraisy. Ya. Makanya ini dia mendekati ke daerah Mekah. Ya. Nah dia membawa perintah atau membawa surat, dan surat itu kata Rasulullah jangan kamu buka sebelum 2 malam. Jadi setelah 2 malam perjalanan, kemudian Abdullah bin Jahsy membuka surat yang apa namanya yang diamani oleh Nabi itu. Nah, isi surat itu adalah yaitu hendaknya kalian sampai ke namanya Lembah Nakhlah. Lembah Nakhlah dalam hadis itu. Lembah Nakhlah ini dekat dengan eh, apa namanya Mekah. Ya. Antara antara Taif yang dengan apa namanya dengan Mekah itu. Karena itulah daerah apa namanya lalu lintas kaum Quraisy gitu kalau mau melakukan perdagangan dan lain sebagainya. Nah, isinya itu untuk mengawasi itu. Dan apa namanya? Isi yang kedua, Nabi tidak memerintahkan mereka untuk berperang. Kira-kira begitu. Nah, entah bagaimana ternyata dari 8 sahabat itu karena sesuatu lain hal ada 2 yang lepas atau ada 2 yang ketinggalan rombongan itu. Sehingga apa namanya yang 2 itu apa namanya tidak ketahuan. Sehingga tinggal berenam gitu ya pergi Abdullah bin Jahsy ini. Kemudian setelah pergi atau setelah berjalan beberapa ini, dia ketemu dengan rombongan kaum Quraisy. Nah, Abdullah bin Jahsy itu yakin bahwa hari itu adalah masih bulan apa namanya Jumadil Akhir, ya. Bukan bulan Jumadil Akhir, belum bulan Rajab. Kemudian menemukan rombongan Quraisy itu yang dia yakini bahwa orang-orang Quraisy rombongan itu telah membunuh 2 orang yang enggak 2 orang sahabat tadi, ya, kata Abdullah bin Jahsy.
Nah, gelagatnya dia juga menyerang akhirnya Abdullah bin Jahsy dan sahabat berenam itu memerangi mereka, bahkan sampai membunuh salah seorang dari kafir Quraisy itu. Ya. Itu ceritanya. Ya, kan? Jadi Abdul Ghani mengatakan kenapa dia menghadang dan juga membunuh salah seorang dari mereka dan yang yang lainnya ditahan oleh Abdullah bin Jahsy. Kenapa? Karena Abdullah bin Jahsy mengatakan bahwa dua orang sahabat yang nggak ketahuan tadi, yang sudah lepas atau yang hilang itu dibunuh, dan yang kedua apa namanya dia yakin bahwa itu masih bulan Jumadil Akhir belum. Ternyata pada hari itu sudah masuk bulan Rajab tanggal 1. Nah, kemudian eh, di antara orang-orang Quraisy itu ada yang ditahan dan ada yang kabur. Yang kabur itu kemudian melaporkan ke eh, orang-orang di Mekah bahwa kami baru saja diserang oleh oleh sahabat Nabi, oleh utusannya Muhammad begitu, dan salah seorang rombongan kami dibunuh dan yang beberapa di antaranya ditahan. Wah, rame itu, ya. Penduduk Mekah ramai dan mereka mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya telah melanggar kehormatan bulan haram. Nah, gitu kira-kira. Telah melanggar bulan haram. Telah melanggar aturan yang sudah disepakati. Telah menghina tentang kemuliaan bulan haram, yaitu melakukan pembunuhan atau peperangan. Karena di sana itu begitu membunuh seorang atau menyerang seorang itu sudah dikatakan perang. Ya. Nah, jadi kaum Quraisy menyebarkan fitnah bahwa Nabi dan sahabatnya telah melanggar kesucian bulan haram dengan melakukan peperangan, membunuh itu. Ya kan? Nah, benar saja, dan Abdullah bin Jahsy memang eh, begitu selesai itu dia bawa dua tahanan itu yang dia tahan itu kepada Nabi, ya. Nabi kaget gitu ya, sehingga Nabi agak marah bahwa dalam surat aku tidak menyuruh kamu melakukan itu. Tapi Abdullah bin Jahsy tadi mengatakan bahwa eh, dia menduga dua orang sahabatnya yang keluar dari rombongan itu telah dibunuhnya. Itu kira-kira, ya kan. Nah, akhirnya akibat peristiwa itu Abdullah bin Jahsy dan enam orang yang melakukan tadi membunuh tadi dan apa namanya menahan itu sedih dia karena Nabi sepertinya agak marah dengan apa yang dilakukan karena dianggap Abdullah bin Jahsy itu tidak mengikuti dan itu difitnah itu disebarluaskan dan ini tentunya itu fitnah itu ya mengganggu sekali Nabi dan para sahabat. Nah, turunlah ayat ini, apa namanya, eh, jamaah sekalian, kurang lebih begitu. Dan ayat ini menegaskan bahwa dengan turunnya ayat ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy itu tidak salah. Sampai mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena tadi, karena yakin bahwa itu belum masuk bulan haram. Dan yang kedua adalah mereka meyakini bahwa telah mengganggu itu. Dengan ayat apa? Dengan ayat ini. Bahwa menghalangi manusia, namun menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi kaum muslimin masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir orang-orang Islam atau orang Muslim dari Mekah, lebih besar dosanya. Nah, dengan turunnya ayat ini, lega Abdullah bin Jahsy itu. Oh, ternyata ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukumnya. Sehingga Nabi pun juga kembali ceria dengan turunnya ayat ini bahwa apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy itu tidak salah diampuni oleh Allah karena apa? Karena sesungguhnya menghalangi manusia dari jalan Allah, ya menghalangi mereka kafir kepada Allah dan kemudian menghalangi kaum muslimin dari masuk Masjidil Haram dan mengusir orang-orang Islam. Itu dosanya lebih besar. Ini ya. Jadi ini menegaskan begitu. Tidak salah. Nah, di dalam ayat ini, hadirin, jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan bahwa ada kalimat yang menarik, bahwa fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah dalam ayat ini adalah mencakup semua pelanggaran berat yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, seperti menghadang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, menganiaya, menyiksa, mengusir, ya,
kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bentuk-bentuk fitnah. Jadi mohon dipahami, fitnah di sini adalah semua pelanggaran berat, di antaranya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah, menganiaya, menzalimi, menyiksa, dan mengusir. Itu fitnah. Nah, fitnah yang seperti itu lebih besar daripada pembunuhan. Pembunuhan yang tadi, yang dilakukan ini. Dan disinilah hadirin, apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk dan memberikan apa namanya penegasan kira-kira gitu ya dari ayat ini bahwa bagaimana kejamnya apa namanya fitnah. Jadi fitnah ini mencakup semua pelanggaran itu. Kemudian di sini jelas bahwa dari kronologi ayat ini bukan umat Islam sebetulnya yang memulai perang, karena sebetulnya kaum musyriklah yang memulai perang dengan tadi, yaitu dengan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Jadi hadirin, ketika Nabi dan para sahabat itu sudah hijrah, itu disisir itu orang-orang kafir itu. Disisirlah orang-orang Muslim yang ada di Mekah itu. Ya. Yang masih ada tinggal di Mekah dan dia Muslim itu diberi pilihan, kamu kembali kepada kemusyrikan atau kamu akan tetap iman tapi diusir dari Mekah, dan ketika diusir itu tidak boleh bawa barang. Jadi setelah Nabi ke sana itu, ke pindah ke hijrah itu, masih ada beberapa orang yang beriman yang telah Islam itu masih bertahan di Mekah. Karena apa? Karena perlu diketahui hadirin jamaah sekalian, ketika Nabi dan para sahabat hijrah itu banyak yang sembunyi-sembunyi hijrahnya. Hanya satu yang hijrahnya terang-terangan berangkat, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu hijrah dia mengatakan, saya akan hijrah ke Madinah mengikuti Nabi. Barang siapa yang ingin menghalang-halangi aku, berarti dia ingin berpisah dengan keluarganya. Maksudnya dia akan memenggal lehernya. Jadi yang berani terang-terangan berangkat hijrah itu cuma Umar bin Khattab. Siapa yang ingin pisah dengan istri-istrinya, siapa yang ingin pisah dengan anak-anaknya, halangi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akan berangkat itu. Nggak ada yang berani. Kenapa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terkenal dengan ketegasannya, kemudian tegap badannya, kemudian kuat fisiknya. Itu barangkali ya, mengapa sampai-sampai dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya. Kuat dalam makna harfiah untuk kuat fisik, kuat badannya. Jadi kalau orang muslim itu kuat, ya akan memberikan banyak manfaat, ya. Dan tadi disegani oleh kaum kafir. Karena itu ini jelas ya. Kemudian yang tidak bisa hijrah, yang kebetulan masih bertahan di Mekah, itu diusir. Beberapa sahabat di antaranya sampai dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, ada yang bersama keluarganya, tinggalkan hartanya, kemudian dengan bekal secukupnya dia mengikuti Nabi berangkat ke Madinah. Itu ya, ini fitnah yang dibangun atau yang peperangan yang sudah dimulai oleh kafir Quraisy itu begitu. Yang kemudian mereka yang sudah Muslim kalau mau ke Masjidil Haram yang ada di Mekah itu juga dihalang-halangi, ya kan? Dihalang-halangi, bahkan tidak sedikit mereka yang disiksa. Ya. Jadi orang Islam atau kaum muslimin yang masih bertahan di Mekah, sementara Nabi dan para sahabat yang lain sudah di Madinah itu, mereka ini. Nah, sebetulnya memang diutusnya Abdullah bin Jahsy ini juga untuk melindungi kaum muslimin yang masih ada di Mekah tadi. Ya. Karena mereka apa namanya dihasut, dihalangi, dizalimi, dianiaya. Begitu ya kronologisnya. Karena itu hadirin di sini bukan umat Islam yang memulai peperangan, tetapi kaum musyrik. Karena itu Islam pada prinsipnya menjaga segala sesuatu yang patut dihormati, termasuk bulan haram dihormati. Tetapi ketika mereka sudah tidak menghormatinya, itu yang sulit. Ya kan? Karena itu di dalam ayat ini jelas sekali bahwa mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir musyrik itu, tidak henti-hentinya, artinya kontinu terus-menerus memfitnah dan melakukan kejahatan kepada kaum muslimin. Kita lihat di situ ayatnya ya.
Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini yang menarik ayat ini ya. Setelah Allah berbicara wal fitnatu akbaru minal qatl, fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kemudian wala yazalun ya. Dan nah ini dan mereka itu tidak henti-hentinya yazaluna yuqatilu. Tidak henti-hentinya memerangi kamu, ya, memfitnah, melakukan kejahatan. Hatta yaruddukum. Gitu. Tujuannya apa? Tujuan mereka untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agama. Ingat ya, ayat ini yang mengatakan bukan Nabi. Ayat ini yang mengatakan adalah Allah. Allah yang mengatakan. Jadi Allah yang maha mengetahui, yang maha mewaspadai. Mengetahui hati-hati orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, bahwa mereka itu tidak henti-hentinya. Kalau kalimat tidak henti-hentinya, terus-menerus, continue. Makanya di situ menggunakan kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kan kalau saya dulu belajar ilmu nahwu, fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang bermakna present and future. Jadi kalau saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi mulai hari ini dan seterusnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu ya maknanya. Nah, ini juga begitu. Orang-orang kafir itu tidak henti-hentinya. Artinya mulai saat ini sampai seterusnya sampai hari kiamat lah. Itu mereka tidak henti-hentinya untuk menciptakan fitnah. Memfitnah, melakukan kejahatan, memerangi kaum muslimin agar tujuan utamanya apa? Agar kaum muslimin ini keluar dari agamanya. Ini stata'u, itu kalimatnya. Jika mereka mampu. Ya, jika mereka mampu. Kenapa? Karena memang ini penegasan hadirin bahwa orang-orang musyrik itu menggunakan segala cara, menggunakan berbagai macam cara agar kaum muslimin itu pindah atau keluar dari agama. Dan itu sampai sekarang, ya kan? Makanya ibaratnya sekarang itu juga bisa menggunakan peperangan, bisa menggunakan strategi-strategi yang halus, ya. Bahkan ada Pameo katanya, ada yang bisa keluar dari Islam dengan Indomie, ya, dengan sembako, itu bahkan dengan pekerjaan. Sudah banyak laporan ke saya ya, ada orang yang dikasih pekerjaan setelah mengabdi sekian lama di suatu lembaga, kemudian mereka diberi pilihan Islam atau ikut mereka, kalau enggak dipecat. Itu kan salah satu ya cara-cara yang memang harus yang digunakan. Jadi makanya di dalam ayat yang lain yang pernah kita bahas walantar atau angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa mereka tidak pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sampai kamu masuk ke dalam agama mereka atau mengikuti cara hidup mereka. Jadi ini adalah Allah yang mengatakan dan Allah yang Maha mengetahui. Kemudian, nah, mengapa mereka melakukannya itu kan kalimatnya. Mengapa mereka selalu memerangi, memfitnah kaum muslimin dengan cara halus dan dengan cara kasar seperti peperangan yang terjadi di apa namanya di eh, apa namanya Palestina ya. Dan lebih parah lagi di situ juga banyak orang-orang yang kemakan gitu ya dengan kondisi itu bahwa umat Islam yang disalahkan padahal padahal tidak sama sekali ya kan. Katanya karena tanggal 7 Oktober itulah yang memulai apa namanya orang Palestina atau pejuang Palestina yang melemparkan bom. Loh, sebelumnya itu luar biasa mereka telah mengusir orang-orang Palestina. Mengusir orang-orang Palestina dari tanah-tanah mereka, menganiaya mereka, membunuh mereka, sama persis kejadian. Ya. Tapi orang melihat kejadian pas tanggal 7 Oktober tahun 2000 berapa itu? 2023 bukan itu. Tapi jauh sebelumnya sejak tahun 67, 64 mereka telah mengusir orang-orang Palestina yang merupakan penduduk asli yang memiliki tanah. Nah, mengapa mereka melakukan ini hadirin? Ini penting. Mereka melakukan itu tentu satu saja. Karena mereka menganggap keberadaan agama Islam ini saja telah menjadikan musuh-musuh Islam geram, takut, dan khawatir. Mengapa mereka takut? Ya karena Islam ini adalah agama yang membawa kepada kebenaran, agama rahmatan lil alamin. Dan orang-orang, terutama musuh Muslim itu geram, takut, dan khawatir karena mereka ketahuan. Mereka
lemah, mereka memang telah melakukan banyak kezaliman. Makanya Islam agama yang sempurna ini memang akan ditakuti oleh orang yang berbuat zalim. Islam itu akan dibenci oleh orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi kalau ada orang takut pada Islam, sebetulnya pertanyaannya, loh, apa yang ditakutkan oleh Islam? Islam ini membawa misi kebaikan, membawa rahmat, membawa keselamatan. Berarti yang takut itu karena mereka telah berbuat zalim. Mereka telah berbuat kerusakan. Kalau orang itu benar, orang itu baik, nggak perlu takut. Karena Islam itu adalah melindungi, menghormati, memuliakan. Ingat hadirin, tidak semua proses penyebaran Islam itu dengan peperangan. Banyak yang dengan damai. Ketika penduduk itu tidak memerangi, maka Islam tidak memerangi. Karena Islam tidak boleh memulai peperangan. Ya. Islam hanya perang ketika memang mereka dizolimi, mereka diserang. Ya. Dan Islam melakukan peperangan dalam rangka untuk membela diri. Ya. Untuk membela kehormatan diri. Karena dizolimi. Tidak ada istilahnya agama Islam disebarkan dengan pedang. Itu istilah-istilah yang diciptakan oleh kaum orientalis. Karena begitu masuk Islam itu adalah jika kalian taat, ketika kalian apa namanya tidak memusuhi maka Anda dilindungi. Makanya kafir itu ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir yang memang diperangi karena mereka tidak memeranginya, tapi kafir yang tidak memerangi, kafir dhimmi dilindungi. Tetap dia dibiarkan. Lama-lama kemudian memang akhirnya dia mengetahui keindahan Islam. Nah, mereka yang takut itu adalah karena telah berbuat zalim. Dia takut dengan perbuatannya sendiri, dia takut dengan perbuatan. Karena itu Allah SWT di ayat ini menegaskan, "Wa may yartadid minkum an dini fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Ini dinasihatkan kepada orang yang beriman. Barang siapa, wahai orang yang berislam, orang yang Islam, yang murtad dari Islam, ini kan ditujukan kepada orang Muslim. Barang siapa yang murtad dari Islam, padahal ia sudah merasakan dan mengenal Islam, maka jika dia mati, maka sia-sialah amalnya dan kekal dalam azab neraka. Jadi kan tadi di atas dijelaskan bahwa orang-orang musyrik, orang kafir itu nggak pernah henti-hentinya untuk memfitnah. Tujuannya agar orang-orang Islam keluar dari agamanya. Ya, jika dia mampu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang imannya kuat, yang sudah merasakan indahnya iman, sulitlah akan kembali kepada kekufuran. Ya kan? Jarang orang Islam itu murtad, walaupun selalu ada. Ya kan? Makanya Allah menegaskan barang siapa yang murtad dari Islam, maka jika dia mati, maka sia-sialah amalnya. Masya Allah, ya, na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya. Barang siapa yang murtad dari agama Islam ini, Allah mengatakan dengan tegas di ayat ini, yaitu eh, apa namanya, faulaika habitat a'maluhum. Ya, jika dia mati, maka mati dalam keadaan kafir hukumnya. Kemudian amal-amal yang sudah dilakukannya itu sia-sia. Ini poin yang sangat-sangat penting untuk kita pahami bahwa dalam Islam itu yang paling penting, yang paling harus kita jaga itu adalah keistiqomahan Islam. Keistiqomahan itulah nilai. Karena keistiqomahan itu berarti ada effort, ada usaha, ada ikhtiar. Jadi menjadi Islam itu eh, tentu mudah untuk menjadi Islam, tapi yang berat itu adalah mempertahankannya, istiqomah di dalamnya. Makanya barang siapa yang murtad, maka dia kalau mati dalam keadaan murtad itu hukumnya mati kafir dan sia-sialah amal-amalnya. Nah, ini kita perlu memang tahu tanda-tanda kemurtadan itu, tentu murtad secara amali maupun secara apa namanya, apa namanya, secara uh, niat atau secara ruhinya ya. Bahkan Allah mengatakan kekal dalam azab neraka. Nah, sekalian ayat yang panjang ini diakhiri dengan kalimat ya, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang murtad itu tempatnya adalah kekal dalam azab neraka. Nah, ayat ini menegaskan sesungguhnya bahwa
Jarang orang-orang yang sudah beriman itu jadi murtad, walaupun disiksa seperti apapun. Karena apa? Karena jika hati seseorang telah merasakan indahnya iman, telah merasakan nikmatnya iman, sebetulnya tidak mungkin orang itu murtad. Kecuali memang sudah rusak hatinya. Rusak hatinya yang sudah tidak bisa diperbaiki. Contohnya apa? Dalam kisah sudah terlihat bagaimana Ammar bin Yasir walaupun disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, terutama oleh tuannya ya, ditindih dengan batu panas, dipaksa untuk ini, itu tidak bergeming dan tetap bertauhid kepada Allah. Ini juga nasihat kepada kita kaum muslimin bahwa kita pasti akan menghadapi godaan, menghadapi cobaan, ya. Kita akan terus menghadapi fitnah, baik secara individu maupun secara ini. Dan fitnah ini bisa halus, ya kan? Saking halusnya fitnah ini atau apa namanya godaan ini, ya, itu sampai ada seorang ulama dalam sebuah hadis ya, beliau mengangkat hadis itu, datangnya kekufuran atau datangnya kemusyrikan itu, penyakit musyrik itu datangnya itu halus. Saking halusnya sampai beliau mengatakan seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam pada malam hari. Jadi kan nggak keras, nggak kelihatan, tahu-tahu penyakit itu datang pada kita. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap muslim wajib untuk terus meningkatkan kualitas imannya. Harus saling terus menasihati, memperkuat ilmu, dan yang lebih penting lagi harus memperkuat kesabaran. Harus sabar, tahan uji, tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Makanya sabar ini adalah tahan terhadap segala ujian. Dan ujian itu kan hadirin terus terang kita tidak tahu ya. Kita ini akan diuji kesulitan atau diuji. Tapi ujian pasti. Tidak ada satupun manusia, apalagi orang beriman yang tidak diuji oleh Allah. Makanya saya selalu mengatakan dalam keterangan sebelumnya, karena ujian itu pasti, maka sebetulnya ini harus jadi bagian dari integral pendidikan kita. Bahwa pendidikan terbaik itu adalah ketika mampu melahirkan anak didik menjadi anak yang sabar, tahan uji, ya, tahan banting, tidak mudah menyerah, ya kan, sabar, ulet, ya. Ini adalah hasil pendidikan. Karena Islam mengatakan setiap manusia akan menghadapi ujian. Berarti kan kita harus menyiapkan anak-anak didik kita, kita semua ini dengan pendidikan itu harus mampu melahirkan generasi yang sabar. Sebagaimana yang dimiliki oleh para sahabat. Itu kira-kira ya di ayat ini kandungannya adalah bahwa orang kafir atau mereka tidak pernah berhenti untuk terus menciptakan dan menggoda atau menguji kita. Namun karena ada tujuannya akhirnya tadi mengembalikan atau mengeluarkan dari agama. Dan Allah mengancam barang siapa yang keluar murtad, maka amal-amalnya sia-sia, kemudian matinya dalam keadaan kufur dan azab neraka. Tapi Allah mengatakan ini stata'u. Biasanya orang-orang yang sudah Islamnya kuat itu dia akan tahan uji dan tidak mudah begitu aja keluar dari Islam. Karena itu Allah memberikan reward kepada orang-orang yang tahan uji tadi dengan kalimat innalladzina amanu walladzina hajaru, ayat berikutnya wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah tadi dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, kalimat ini menegaskan, ayat ini menegaskan ya bahwa Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang kuat imannya. Ayat ini mendorong agar orang-orang muslim meningkatkan kualitas iman sehingga dia mampu menghadapi cobaan, menghadapi segala ujian. Karena ujian dan cobaan pasti akan dihadapi oleh setiap kita dengan bentuk yang berbeda, dengan taraf yang berbeda, ya, dan apa namanya jenisnya juga berbeda. Dan ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berhijrah. Ya, orang yang berhijrah itu pada waktu itu ya hijrah dari Mekah ke Madinah dengan karena meninggalkan harta jiwanya. Ya.
dan yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Ya. Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa untuk menegakkan agama Allah. Ya sepertinya contohnya yang hijrahnya Nabi beserta para pengikutnya dari Makkah ke Madinah. Mereka itu semua dijanjikan dengan rahmat Allah dan ampunannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha apa namanya penyayang. Ya. Kalimat ini juga menghibur kita semua hadirin bahwa tidak ada yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman melainkan semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa balasan Allah itu adalah balasan yang eh, apa namanya yang terbaik ya. Tidak ada yang lebih baik daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkhususkan di sini adalah yaitu innalladzina amanu beriman walladzina hajaru hijrah kemudian wajahadu. Ada tiga di sini yang poin penting. Beriman, kemudian hijrah, dan berjihad. Saya ingin menegaskan di ayat ini bahwa orang yang beriman itu adalah orang-orang yang di antaranya yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang berikutnya adalah hajaru. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang hajaru. Dia hijrah. Hijrah itu apa sih? Hijrah itu prinsipnya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang maksiat, menuju kepada yang benar. Makanya hajaru ini ada yang memaknai makna secara makani tempat dan maknanya secara makna rohnya. Ya kan? Jadi kalau diartikan tempat, ya hijrah ini dari Mekah dan Madinah. Ya. Itu hijrahnya para sahabat. Tapi apakah masih berlaku hijrah secara tempat ini? Apakah kita misalnya harus hijrah apa namanya dari satu tempat ke tempat? Ada yang mengatakan ulama mengatakan masih kalau memang kita sebagai orang Muslim tidak mampu menjalankan ibadah dengan baik di tempat itu, dianiaya di ini ya hijrah secara tempat masih berlaku. Jangan sampai kita sudah dizalimi, tidak bisa melakukan ibadah, padahal sebenarnya kita bisa pindah ya kita harus pindah. Tetapi ya, kalau seandainya kita mampu masih ya tidak perlu ya kan. Tapi ada yang juga yang kedua hijrah dalam arti maknawi yaitu dia tempat di situ tapi kemudian hijrah maknawi itu adalah yaitu meninggalkan hal-hal yang buruk menuju yang baik. Meninggalkan kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Itu juga bermakna hijrah. Kemudian jihad ini juga jihad dalam arti luas. Makanya kalimatnya jihad dengan harta dan dan jiwa ya. Tentu kita maknai adalah yaitu kesungguhan dan upaya yang kuat dalam rangka kita untuk menegakkan al-haq, menegakkan kebenaran, itu juga bagian dari jihad. Tentu jihad yang paling tinggi adalah al-qital, berperang. Kalau memang dikehendaki dan Allah memerintahkan itu, yaitu kondisi yang memang kita harus mengangkat senjata karena dizalimi, ya. Seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, karena diperangi ya memang harus harus angkat senjata, kan gitu ya. Nah, inilah prinsip-prinsip yang dapat kita ambil ya, kita tadaburi. Wallahu alam, mungkin ada maknanya lebih jauh karena kelemahan ilmu saya, tapi saya ingin mencoba untuk memaknai dan mentadaburi dari harfiah ayat ini luar luar biasa. Dapat kita ambil spirit tentu adalah bahwa betapa pentingnya setiap muslim untuk terus meningkatkan kapasitas diri, kemudian memperkuat ukhuwah, memperkuat keimanan, pentingnya kita memperdalam apa namanya ilmu, kemudian juga pentingnya kita untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga momentum Ramadan ini
adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melatih kesabaran, ya, meningkatkan kualitas keimanan, membangun ukhuwah, dan momen penting bagi kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada uh, pagi hari ini. Semoga yang sedikit hanya 2 ayat, tapi moga-moga dapat kita ambil uh, hikmah dari ayat-ayat ini. Saya kira itu sementara ini Mas apa namanya Mas Hudzaifah. Mungkin ada yang memberikan tambahan. Falyatafadhal Mas. Oke, baik. Syukur kasiran kepada Ustadz Abdul Munif ya, atas pemaparan materinya terkait tadabbur Surat Al-Baqarah ayat 217 dan 218. Semoga kita dapat senantiasa mengambil intisari serta mentadabburi kedua ayat ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan yang ingin diajukan. Saya tunggu hingga jam 6.38 ya, teman-teman. Oke. Baik, kepada Akh Bayu mungkin. Iya, terima kasih, Zif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin Prof. Munif, Bayu mohon izin bertanya terkait tentang ayat yang tadi ayat 17 itu kira-kira bagaimana penguatan kita sebagai umat Islam untuk menyebarkan tentang perbandingan agama ini terhadap kesatuan umat agar kita dapat meyakini bahwa tidak ilah yang kita ketahui tentang semua ajaran-ajaran Alkitab sebelumnya sebelum Quran, yang berarti semua kitab ini selagi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi selaras dengan apa yang jadi firman Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak manfaat dan banyak keragaan terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Seperti halal thayyibah, kemudian apa namanya? Hijab atau aurat, em, eh, makna pertanian dan sebagainya. Demikian Prof. Munif. Ya, baik Mas Bayu. Saya menangkap dari apa yang Mas Bayu tanyakan bahwa bagaimana sebetulnya eh, nilai-nilai universal ya yang dibawa dalam Islam ini, bahwa Islam adalah agama yang apa namanya yang mengajarkan dan membawa misinya adalah misi rahmatan lil alamin ya. Misi rahmatan lil alamin dalam Islam ini adalah bahwa Islam mengajak kepada semuanya kepada kebaikan ya. Itu inti dari agama ini kan begitu ya, mengajak kepada kemaslahatan, mengajak kepada kebaikan, dan itu adalah inti dari ajaran agama ini. Nah, apa yang maksud dengan kebaikan itu? Artinya bahwa Islam mengajarkan terutama kepada pemeluknya untuk banyak sekali mengajarkan kebaikan. Makanya kalimatnya kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Berlomba-lomba kepada kebaikan, bersegera dengan kebaikan. Maksudnya berlomba-lomba ini apa? Agar kaum muslimin itu senang dengan melakukan kebaikan. Harapannya apa? Supaya orang Islam itu banyak menghasilkan kebaikan, memproduksi kebaikan dalam setiap hidupnya. Ketika Islam itu atau ketika kaum muslim itu banyak memproduksi kebaikan, sehingga kebaikan itu surplus di masyarakat, disitulah Islam menjadi rahmat bagi alam. Itu. Jadi Islam nggak ada misi. Nah, bagaimana hubungannya dengan pemeluk agama lain? Sebetulnya di Madinah, Rasulullah SAW telah mengajarkan hal yang sangat luar biasa.
ketika Nabi datang ke Madinah, ya, ketika Nabi datang ke Madinah, pertama datang ke Madinah, itu kan disambut oleh orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor. Tapi di antara yang menyambut itu ternyata sebagian ada orang-orang Yahudi, terutama mereka-mereka yang tertarik pada Islam. Satu di antaranya kan Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam itu adalah seorang intelektual Yahudi yang banyak mempelajari tentang Taurat, tentu Taurat yang lama, yang asli, yang mereka ketahui. Dan di antaranya itu mereka tahu bahwa akan ada datang seorang nabi, dan dia tahu bahwa nabi itu sekarang ada di Mekah dan akan datang ke Madinah. Sehingga ketika ada nabi mau datang, mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang menyambut kedatangan nabi itu. Kemudian ketika melihat wajah Nabi, Abdullah bin Salam ini, itu nah sebelumnya Abdullah bin Salman awalnya, kemudian melihat itu dia perhatikan Nabi. Wah, akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa melihat wajah Nabi dia katakan dia bukan seorang pendusta. Berarti dia memang Nabi benar, gitu ya, sesuai dengan karakter ciri-ciri dalam kitab Taurat mereka yang diyakini oleh Abdullah. Kemudian Abdullah bin Salam itu tertarik. Saya terus menunggu, ingin tahu apa yang dikatakan seorang Nabi ketika ketemu pertama dengan umatnya. Makanya dia nunggu itu, padahal dia belum Islam, ya, belum masuk Islam waktu itu. Dia nunggu sampai Nabi itu berdiri, kemudian Nabi ketika berdiri di hadapan para orang-orang yang menyambut itu, Nabi mengatakan begini, Ayyuhan nas, afsus salam. Ya kan? Itu pertama yang diucapkan Nabi, Ayyuhan nas, afsus salam. Kemudian wa'at'imut ta'am. Kemudian wasilul arham. Kemudian wasallu bin lail wal nasu yanam. Itu 4 perkataan. Wahai manusia, sebarkan oleh kamu salam. Yang kedua, berilah orang itu makan. Berilah orang, terutama orang-orang itu makan. Yang ketiga, sambunglah silaturahim. Dan yang keempat adalah beribadah di malam-malam hari dengan sholat. Gitu. Coba di antara 4 pesan pertama yang diucapkan Nabi itu, pertama menyebarkan salam. Salam di sini artinya, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang menyebarkan kebaikan, menyebarkan keselamatan. Jadi Islam itu misinya menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian. Ya kan? Jadi ini pesan umum Islam, pesan universal Islam itu adalah menyebarkan keselamatan. Makanya ayat tadi senada Mas Bayu ya dan hadirin ya bahwa Islam misi utamanya menyebarkan keselamatan ya kan. Namun ketika diserang kan harus ini kita ya, harus apa namanya, dizalimi ya harus membela, itu aja. Kemudian wa'atimut ta'am, memberi makan, itu kan umum itu. Berilah makan siapapun. Kita kan kalau beri makan kan nggak boleh ditanya, agamamu apa? Baru saya kasih makan. Kalau enggak. Sekarang di Eropa itu buka puasa ini diikuti oleh orang-orang non-muslim kan? Buka puasa yang sekarang di Eropa itu. Banyak orang-orang non-muslim yang terlibat dan nggak apa-apa. Karena apa? Perintahnya berikan makan siapa saja yang membutuhkan. Ya, itu universal. Kemudian wasilul arham, rawatlah, kuatkanlah silaturahim. Silaturahim ini ada namanya silaturahim dalam agama, ada silaturahim karena basariah, hubungan kemanusiaan, ada sampai ulama mengatakan ada silaturahim dalam arti yaitu silaturahim karena kesamaan bangsa, kesamaan. Jadi silaturahim itu tidak hanya karena agama tapi juga karena basariah, ya. Jadi karena menyambung silaturahim dalam kaitan dengan basariah, dengan hubungan manusia. Jadi ini penting untuk ini. Saya kira itu ya Mas Bayu ya. Jadi intinya adalah Islam itu adalah pesan universalnya adalah jelas ya, yaitu menyebarkan kebaikan dan keselamatan. Dan inilah jembatan yang harus disepakati. Makanya ayat tadi kan jelas Islam itu menghargai dan menghormati bulan haram, yang bulan-bulan itu yang juga dihormati oleh apa namanya, orang-orang musyrik ya, orang-orang Quraisy yang kafir sekalipun. Islam menghargai, ya kan. Tapi yang jadi persoalan adalah ketika mereka sudah menjadikan itu sebagai alat untuk memfitnah, ya kan. Nah, tadi memfitnahnya itu mereka menyebarkan berita bahwa apa namanya, Muhammad dan sahabatnya telah melanggar aturan perang, yaitu bulan haram. Padahal
Rasulullah hanya kejadian sekali itu, dan itu juga karena belum ada aturan pada waktu itu. Jadi waktu itu belum ada aturan tentang keharaman perang di bulan haram, ya. Dan apa namanya, sahabat yang tadi Abdullah bin Jahsy juga berprasangka pada hari itu masih tanggal eh, akhir atau tanggal 30 Jumatil akhir. Tapi kan bulan-bulan Hijriah itu kadang-kadang kan ada 29, ada yang istiqmal, ada yang 30. Paham ya? Sekiranya itu ya Mas Bayu ya respon saya terhadap pertanyaan Mas Bayu. Moga-moga menjawab apa yang Mas Bayu tanyakan. Udah Eva? Udah. Oke, baik. Eh, karena kita sampai jam 7.15 ya, saat mungkin untuk satu orang penanya lagi dipersilahkan. Tadi Mas Bayu menjawab ya Mas? Baik, satu orang penanya lagi ditunggu ya hingga jam 6.48. Jadi nambahkan sendiri tadi Mas Bayu tadi menanyakan bagaimana dengan kaitannya dengan prinsip-prinsip pertanian, nggak ada masalah ya, sama aja. Tapi kalau belajar kalau untuk ilmu-ilmu itu kita tetap apa namanya berlaku universal. Contohnya begini, ketika saya kuliah di Jerman, ya saya guru-guru saya profesornya juga bukan orang Muslim. Tapi saya belajar ilmu yang memang ilmu itu adalah universal ya pada siapa saja, ya kan? Tidak ada masalah gitu ya. Jadi ini harus di apa namanya tegaskan gitu. Teman-teman para dosen yang kuliah di luar negeri ya belajar ilmunya itu karena memang di sana eh, profesi keahlian itu memang lebih maju sehingga kita ke sana untuk belajar ilmu. Ya. Dan kita juga tidak saling memaksakan untuk agama. Kenapa? Karena eh, semua agama sebetulnya kalau berprinsip pada apa namanya pada pemahaman umum yang universal sebetulnya sama. Ya. Pesan universalnya sebetulnya sama. Tapi kan tadi bahwa ada beberapa orang, ada beberapa di antara mereka yang kemudian ya apa namanya memahami dengan sempit dan kemudian dan itu terjadi pada siapa saja. Ya. Mas Hudzaifah, kalau nggak ada mungkin bisa kita ini ya. Oke, baik. Kalau misal satu pertanyaan lagi dari saya, apakah boleh, Ustaz? Fadal, Fadal, silakan. Ini saat saya punya satu pertanyaan. Eh, Baru-baru ini kan ini ya, Ustaz, di Syria itu terdapat kita mengetahui peperangan gitu, tapi dengan skala yang tidak sebesar di Gaza, yang di mana di Syria ini korban-korbannya itu adalah orang-orang Kristen, Ustaz. Nah, jadi ketika melihat situasi ini itu orang-orang melihat bahwasannya ini tuh adalah sebuah standar ganda, Ustaz, di mana seakan-akan orang yang di Gaza itu diliput di semua media, eh, donasinya donasinya mengucur deras, tapi untuk di Syria ini tidak nggak sebesar itu loh, Ustaz. Jadi seakan-akan orang tuh berpikir kayak karena Gaza itu orang-orang Islam makanya dibantu, tapi bila orang Kristen di Syria malah nggak dibantu gitu, Ustaz. Eh, dan yang saya ingin tanyakan ialah, kan saya yakin juga ya Ustaz, kalau bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin gitu. Nah, gimana cara meyakinkan ke orang yang mengatakan bahwasannya kemanusiaan kasus kemanusiaan yang terjadi ini itu merupakan standar ganda, Ustaz, di mana orang tuh melihat agama ketika mau membantu sesuatu gitu, Ustaz. Mungkin itu saya, Ustaz.
Ya, itu kan penilaian ya, eh, bahwa mengapa ada itu. Sebetulnya itu hanya soal prioritas ya. Prioritas itu tidak menggambarkan bahwa eh, yang lain atau terjadi standar ganda. Kita lihat misalnya dari sisi dampak, kerusakan, akibat, itu memang bisa aja seperti itu ya. Bahwa kenapa? Tadi Mas Hudzaifah misalnya mengatakan bahwa apa yang terjadi di Palestina itu terang, jelas ya, eh, apa informasinya cukup ya dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang di tempat yang lain, katakan tadi contohnya di Syria, kan belum jelas ya, kabarnya juga samar-samar, tidak ini ya. Ini memang perlu ada yang menjelaskan. Kalau seandainya memang bahwa jelas itu adalah bentuk kezaliman, sebetulnya wajib juga kita apa namanya bantu. Tapi kalau kemudian orang Muslim menganggap bahwa sesuatu itu ada prioritasnya dan prioritas saat ini yang perlu untuk dibantu adalah Palestina, itu pun juga tidak salah. Dan jangan menganggap ketika ada prioritas pada bantuan untuk orang tertentu atau apa namanya golongan tertentu yang sama-sama Muslim atau beda itu dianggap bahwa kita mengabaikan atau standar ganda. Kok saya tidak sampai ke arah situ. Ini soal prioritas. Ketika ini kemudian apa namanya pasti akan membantu juga eh, yang lainnya. Nah, saat ini dari sisi yang eh, yang dilihat itu adalah mungkin saudara-saudara kita yang di Palestina adalah sangat-sangat lebih membutuhkan ya karena kondisinya. Saya kira gitu ya Mas Udaifah ya. Ini soal bab prioritas dan bukan soal diskriminasi dan lain sebagainya ya. Apalagi kemudian uh, apa ya yang dimilikinya terbatas ya. Itu kan juga berlaku prioritas. Al-aham minal aham dalam Islam itu. Yang penting dari yang penting itu dibenarkan di dalam agama. Jadi itulah yang dikatakan hukum apa ya prioritas ya. Kan ada namanya fikih prioritas ya dalam itu kajian itu. Boleh kita mendahulukan yang satu tapi membelakangkan ini karena apa? Misalnya gini, kalau itu nggak dibantu, misalnya akan mati dampaknya. Nah itu kan harus utama. Tapi yang satunya nggak dibantu, tapi dia masih tenang, aman, ya hidupnya aman, ya. Kemudian berarti bisa dibantu dengan yang ini atau masih dibantu oleh sekitarnya. Itu juga pertimbangan-pertimbangan itu. Kalau saya melihatnya apa yang Mas Hudzaifah ceritakan yang ada di Syria, saya kira minim informasi yang sampai ke umat Islam ya. Itu mungkin ya. Nah, ini juga perlu yang sudah mengetahuinya memberikan informasi yang jelas sehingga umat Islam yang begini banyak ini insya Allah bisa saling berbagi sebetulnya ya. Itu saja ya. Kalau menurut saya kok informasi yang tidak memadai terhadap yang satunya. Wallahu a'lam. Oke, baik. Terima kasih Ron ya, Ustaz, atas jawabannya. Nah, mungkin karena sudah menunjukkan jam 6.55 juga, Ustaz, saya izin memberikan informasi bahwasannya jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi presensi yang akan saya share di chat sebentar ya. Oke, atau bisa diisi terlebih dahulu. Dan sembari mengisi presensi, saya juga mau menginformasikan juga ya saat bahwasannya ada 500 makan gratis pada saat sahur dan 1.000 porsi makan untuk buka puasa di Masjid Al-Huriyah. Dan besok juga akan ada eh, salah satu rangkaian dari Semarak Ramadan, yaitu seminar perencanaan keuangan syariah keluarga oleh Dr. Laili Dwi Arsyanti, SEMSC. Selain itu juga terdapat update donasi terkait makan bergizi gratis, makan berbuka gratis dan makan sahur gratis. Dan alhamdulillah penggunaannya sudah sekitar 271 juta
dan penghimpunan dananya itu 174.634.000 rupiah. Mungkin bisa lihat juga ya teman-teman untuk informasinya dan diisi juga untuk presensinya. Ditunggu hingga jam 6.57 untuk mengisi presensi. Oke, baik. Karena Jan sudah menunjukkan 6.57, mungkin kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu doa ya, Ustaz, yang akan dipandu oleh Ustadz Abdul Munif. Kepada Ustadz juga silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا نعيما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته